Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira Larasati dari Prodi Sains Data semester 2. Pada video kali ini saya akan menunjukkan pembuatan video untuk menyelesaikan tugas 3 dari mata kuliah basis data. Jadi tugas 3 kali ini adalah praktikum transaksi dan basis data distribusi. Jadi yang saya ingin bahas di sini pertama-tama adalah untuk mengenal pentingnya basis data, lalu konsep transaksi dan distribusi, kemudian pengenalan VM. Jadi di sini saya akan bahas pertama-tama adalah untuk mengenalkan pentingnya basis data, lalu konsep transaksi dan distribusi, kemudian pengenalan VM pada basis data dan lain-lain. Baiklah, yang pertama yang saya akan tunjukkan yaitu hasil atau proses paling awal dari VM saya. Jadi pertama-tama kan kita menginstal Linux. Di sini saya install Linux Ubuntu untuk VM saya atau VirtualBox Machines. Tampilan dua jendela terminal berdampingan, satu terminal dari Windows komputer utama, satu lagi dari Ubuntu VM. Jalankan perintah hop config di video dan IPA atau if config di Ubuntu. Jadi di sini kita perlu cek pertama kali adalah IP address-nya, karena untuk menyambungkan antara kedua device dari komputer 1 dan komputer 2 kita memerlukan IP address. Jadi yang harus kita cek pertama kali yaitu koneksi. Oke, koneksi apa? Sudah menggunakan satu WiFi yang sama atau belum. Kemudian jika sudah, kita lihat ping pada Ubuntu dan juga kita cek ping yang ada di komputer utama kita atau laptop utama. Visualnya di terminal Ubuntu, jalankan perintah ping IP address komputer utama, kemudian di terminal Windows jalankan ping IP address Ubuntu, tunjukkan bahwa ada balasan reply di kedua sisi. Jika dilihat untuk IPv4 yang sudah sesuai dengan atau sudah seragam, berarti koneksinya sudah benar atau sama. Kemudian juga kita bisa cek apakah ada respon jika kita ping. Jika kita ping IP address dari Ubuntu tersebut, apakah ada respon? Begitu sebaliknya, kita coba ping address komputer lokal kita, apakah ada respon. Nah, di sini Ubuntu kepada komputer atau komputer lokal ada respon. Begitu juga komputer lokal kepada Ubuntu ada respon juga. Oke. Setelah sudah, di sini tampilan layar SSMS dengan script SQL, sorot bagian database rumah sehat dan jelaskan query baru yang telah digunakan. Kemudian untuk pengerjaan SQL atau pekerjaan basis data ini adalah lanjutkan tugas 2 kemarin. Jadi untuk database-nya kita tetap menggunakan database rumah sakit. Tapi di sini saya pakai rumah sehat karena sama-sama rumah sakit ya. Jadi database-nya saya pakai rumah sehat, masih sama. Cuman untuk praktek kali ini kita spesifiknya adalah praktek transaksi. Jadi kita ada beberapa query baru yaitu begin transaction, commit, rollback, checkpoint, dan juga trigger seperti yang kita bisa lihat pada panduan praktek kali ini. Oke, saya akan langsung menuju ke lanjutan query tugas 2 saya. Yang pertama adalah begin transaction. Jadi bagian transaction ini adalah
query yang mana menambahkan satu tabel baru, yaitu tabel transaksi yang nantinya akan kita gunakan untuk mencatat transaksi pasien yang membeli obat. Commit adalah query yang mana untuk menyimpan perubahan dari transaksi tersebut. Nah, kalau misalnya ternyata kita memasukkan transaksi yang salah, kita akan menggunakan query rollback yang mana akan mengulang dari awal query-nya agar tidak ke save lah intinya. Kalau mau ke save ya commit, kalau balik nggak mau ke save ya rollback, begitu. Oke, kemudian jika kita menyimpan semua perubahan ke dalam disk, ya kita pakai checkpoint. Tentukan script create table untuk obat dan transaksi obat, jelas. Kemudian di sini tugas kita Kan dari tugas 2 kemarin, jadi untuk database-nya kita tetap menggunakan database ini, kita akan tapi di sini saya pakai rumus set dari sama-sama pembelian rumah sakit ya, jadi lalu akan dicatat saya transaksi obat dari Trigger. Jadi nanti kita ada spesifiknya adalah isian table mula-mula. Oke, saya urutkan dulu. Jadi ada beberapa query baru, yaitu query untuk parameternya kita gunakan transaction, kode obat, commit, rollback, harga dan stock point, dan untuk juga trigger obat kita menggunakan seperti yang kita lihat pada panduan ID obat, jumlah dan total harga. Kurang lebih untuk pembuatan table ini sama seperti tugas 2 kemarin. Lalu untuk isian di tabel obat ada kode obat tadi yang mana saya isikan seperti ini menggunakan integral identifikasi, lalu nama-nama obat, harga obatnya, dan juga stok mula-mula obatnya. Kita perlu garis bawahi di sini stoknya saya buat 10, 20 dan 5. Oke, kemudian setelah membuat isian dari tabel obat, kita membuat contoh awal atau tabel mula-mula transaksi obat. Jadi di sini kita buat dulu dari ID pasien, yang mana ID pasiennya seperti sebelumnya saya buat varchar dulu, lalu ID obat dan juga jumlah obat dan total harga, begitu. Lalu di sini saya tunjukkan seperti apa bentuk tabelnya. Lalu bentuk di sini kita perlu buat create trigger seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi fungsi trigger ini adalah dia akan secara otomatis mengurangi stok dari tabel obat. Jadi mula-mula itu tadi kita buat stoknya berapa, 10, 20 dan 5. Lalu yang terprint di sini ada 5 maksud saya 15 dan 5. Kenapa bisa gitu? Karena kita bisa lihat rumusnya di sini. Begin update dulu obat. Ya, yang diupdate adalah tabel obat. Referensinya ke tabel obat, set stok sama dengan stok jumlahnya, iterasi jumlah itu I-nya. Di sini I-nya itu ada berapa valu dan begitu, yang nanti saya jelaskan lebih detail lagi. Iya, untuk from obat, ngerjain dan sebagainya. Oke, kemudian ini tabel. Tadi tabelnya bisa berkurang dari mana? Nah, dari sini, dari kita ketika penginputan jika transaksi obat. Contohnya di sini pasien 1 membeli obat dengan ID 1 dan jumlah obat 2. Jadi total harganya 40.000 dan
Jadi dia akan mengurangi total stok jumlah 2 ini pada ID obat 1. Nah, ini juga pasien 1 membeli obat 1 lagi dengan jumlah 3. Jadi dia akan mengurangi totalnya 5. Total 5 untuk ID obat 1. Makanya kenapa yang mula-mula di obat 1 itu isiannya adalah 10 menjadi 5. Nah, karena ini dia dikurangi dari sini. Karena sudah ada trigger, dia akan menguranginya dari situ. Kemudian untuk yang selanjutnya juga sama. Kalau selanjutnya ID obat 2 dikurangi 5 gitu ya, jadi printable akhirnya akan jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan di SAMPP PHP MyAdmin di sini. Oke, kita jadi di sini semua tabelnya sama seperti yang ada pada tools lain. Ini tools SSMS. Di sini saya input 100% semua isiannya karena query-nya juga sama seperti ini, jadinya ini sama semua. Nah, yang perlu kita setting di sini, yang perlu kita setting di PHP MyAdmin agar bisa diekspor lalu bisa digunakan di Ubuntu atau Linux yang ada di FM ini. Jadi pertama kita perlu setting di sini ya, klik home ya, lalu replication. Di sini dulu add user account. Nah, ini nanti diisi username nya apa, passwordnya apa, lalu nanti ini adalah untuk cakupan fungsional pengguna. Limitasi pengguna itu bisa menggunakan apa aja. Kalau panduannya dicentang 2 ini, tapi sebenarnya kalau kita gunakan sendiri ya tidak masalah dicentang semua, karena ini hanya untuk limitasi aja, untuk slave master and slave. Jadi bahasa Indonesia adalah master dan budaknya ya. Jadi komputer utama kita ini PHP-nya MyAdmin. Kita yang di komputer itu utama itu sebagai masternya. Nah, yang nanti di SQL itu ada di Linux itu menjadi slave-nya, menjadi cabangnya. Jadi apapun yang kita lakukan di data utama, kita akan berimbas ke sini. Kemana? Ke yang tadi akan berimbas ke sini, ke Ubuntu kita. Apapun yang dilakukan di sini, mana komputer utama akan berimbas ke komputer 2 yang ini. Oke, saya sudah buat udah buat semuanya. Jadi di sini saya akan, nah di sini user account lokal ya, sesuai dengan hostname-nya atau host IP address-nya kita gunakan punyanya si Linux Ubuntu nya tadi, jadi sesuai. Nah, kalau kita cek di replikasi, nah ini udah merujuk ke rumah sehat. Sebenarnya kita perlu setting di sini juga sih, di komplek juga tadi kayak ini tuh perlu dirubah kalau sesuai dari arah di panduannya. Kita juga perlu merubah beberapa hal yang ada di sini sesuai dengan panduan. Oke, lalu ya mungkin untuk trigger juga udah ya, ini udah tadi sesuai dengan yang kita lakukan di SSS. Nah, yang ingin kita buktikan di sini adalah apakah fungsi master slave-nya sudah berjalan atau belum. Di sini udah, saya akan mengambil 2 query ini dan ini ya. Jadi stok 2 dan ini aja 5 dan stok 3. Kita akan buktikan kalau kita
rubah di XAMPP, apakah akan berubah juga di Linux? Sebelumnya kita perlu untuk import data dulu di Linux. Oh ya, sebelumnya saya sudah memasukkan SQL ke sini. Jadi tadi saya coba menggunakan transfer data secara online, makanya bisa di-download di sini. Rumah Sehat SQL nama filenya. Jadi pertama kita perlu menuju ke SQL MySQL, kita perlu import datanya dulu ke MySQL, sudo MySQL, karena di sini kita tidak bisa pakai XAMPP ya. Untuk Ubuntu 24 ini itu dia tidak integrate masuk dengan XAMPP atau MySQL yang sesuai dengan panduan. Jadi kita menggunakan manual seperti ini aja, tidak apa-apa. MySQL urut P ini dulu aja. Oke, lalu kita menuju ke sumber datanya, search path to rumah sakit sehat SQL, lalu rumah sehat. Oke, sudah kita menggunakan rumah sehat, coba kita show tables ini. Tabelnya sudah sesuai administrator, daftar administrator dan lain. Sekarang kita coba run dulu, kita copy ke sudah jalan belum sih? Harusnya udah ya. Oh, jalan. Oke, kita coba run ke di sini. Ini sama-sama ini. Oke, kita cek apakah sudah berkurang. Nah, 7, 15 dan 5 ya. Jadi tadi kita kurangi adalah, yang kita kurangi tadi adalah 3 dari ID 1 dan 5 dari ID 2 yang mula-mula adalah table kita adalah 10 dan ID 1 dan 20 ID 2. 10 kurangnya 3, 7, 20 kurangnya 5, 15, 12 aja deh. Oke, jadi ini ada beneran. Coba kita refresh ya, sudah bener kan? 7, 15, 5 ya, sudah sesuai. Lalu kita call ya, apa tadi benar obatnya yang kita sudah show. Gimana show ini? Show obat, select from obat. Nah, di sini itu sudah sesuai banget stoknya, 7, 15 dan 5. Jadi mungkin untuk tugas 3 kali ini poin-poinnya kita kan apa saja tadi, ada pengujian replikasi, commit, sama rollback ya, lalu transaksi, lalu apa tadi penggunaan VM dan lain-lain sudah kita peragakan semua. Master slave-nya sudah, semuanya udah, jadi semua praktikumnya udah. Dan untuk penjelasan lain-lainnya itu sebenarnya saya lihat di buku praktikum ya, karena kan emang tugas saya ada di praktikum sebenarnya. Jadi saya cuman bikin-bikinnya doang karena ya gitu. Oke, ini udah, datanya udah, semuanya udah. Kita tulis dulu itu yang saya ketik. Sebenarnya layarnya kurang gede sih karena mata saya minus juga. Apalah, saya
iniin aja, tapi udah semua sudah saya itu. Jadi saya ketik aja yang ada di HP, saya sesuaiin sama tugas kemarin aja, tugas 2, karena sama aja sih sebenarnya, cuman itu untuk tabelnya saya ituin lagi, kita coba periksa lagi apa udah benar. Oh sudah, di tabelnya itu ada itunya sih, udah semua, saya udah itu sudah bikin tabel semua dan lain-lain. Jadi untuk pengerjaannya saya itu aja sih kayaknya, karena ini cuma dibolak-balik. Itunya data-datanya, wait, bentar grogi juga sih saya. Jadi mungkin untuk praktikum transaksi proses datanya kayak gini aja, kurang lebihnya mungkin bisa diperbaikin lagi ke depannya seperti apa. Saya cuman menjalankan tugasnya. Jadi juga untuk penjumlahannya saya coba klik satu-satu, saya ulang dari itu ya. Kita udah cek tadi apakah udah berkurang. Ini untuk tabelnya, tabel distribusinya, maksudnya tabel distribusinya ada ID 1 dan 20 di ID 2, itu kurangnya 3720, kurangnya 15 dan 12. Oke. Jadi ya ini ada beneran, coba udah di-refresh tadi sebenarnya ini. Sorry, ini untuk tabel datanya saya coba refresh antara praktikumnya, coba kita refresh, dan ini untuk panduannya sih, buku panduannya, laporannya saya udah sudah saya buat ya. Dan ini untuk laporannya, saya sebenarnya ngeliatnya di sini tugas 1 ini untuk laporannya. Saya ngeliat contohnya di sini sama seperti yang saya kerjakan sekarang ya.